Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Minang Placer Tutorial, tutorialnya pemula. Pada kesempatan hari ini saya kedatangan HP merek Oppo ya. Oppo tipe A37F kalau nggak salah. A37 atau A37F ya. Dengan kendala kata pemiliknya tidak bisa hidup kalau tidak sambil dicas. Oke, langsung saja kita cek. Coba hidupkan. Sudah tampil logo ya. Nah, dan mati kembali ya. Coba hidupkan sambil dicas ya. Kita colokkan cas. Baterai penuh ya. Ternyata baterainya penuh tapi tidak bisa hidup. Oke. Ponis sementara ini kemungkinan rusak pada baterai ya. Baterai sudah soak atau sekring baterai putus ya. Mari kita cek langsung saja kita bongkar ya. Buka slot SIM-nya. Kemudian kita buka casing. Dan kita lihat ini ternyata sudah pernah bongkar ya. Entah itu ganti LCD. Baterai sepertinya masih ori. Kita langsung cek baterainya. Kalau tadi baterainya penuh. Saat kita colokkan cas tadi baterainya penuh. Sekarang kita cek apakah sesuai realita ya. Kita ukur dengan multitester ya. Apakah real baterainya penuh? Ya, saya ukur dengan multitester di tegangan DC ya. Cari kutub positif dan negatif ya. Ada 4,2 volt. 4,2 volt. Itu memang diperkirakan baterainya penuh ya, karena syarat dia hidup tuh 3,7 volt dia udah bisa hidup. Kalau udah 4,2 berarti memang kira-kira sudah penuh gitu. 90% minimal ya. Oke. Kemungkinan kalau dari segi fisik ini masih bagus ya. Nampak dari luar ini masih bagus. Coba kita buka untuk cek apakah baterainya sudah lunak atau belum ya. Baterainya masih lumayan keras, emang ada agak sedikit lentur ya dari biasanya, tapi ini masih layak ini. Kalau secara fisik ini masih layak. Coba kita cium baunya. Tidak ada bau belerang, tidak ada bau mangan baterai ya. Kemudian kita cek. Kemungkinan besar ini kerusakan pada sekring ya. Atau teknisi sering bilang itu namanya fuse. Fuse tulisannya ya. Fuse. Kita cek. Kita buka saja ini bagian kepala ya, bagian kepala baterai ini.
kita harus lepaskan plastik yang warna kuning ya. Kita lepaskan plastik warna kuning. Oke, sudah terlepas ya. Sudah terlepas. Nah, di sini ada yang namanya fuse atau fuse, sering dilambangkan dengan P, LK atau Q atau O ya. Ini dia barangnya. Kita perbesar semoga bisa dilihat jelas ya. Seperti ini dia fuse. PLK ya. Fuse gitu. Fuse, atau sebut dengan kata teknis itu sekring atau fuse ya. Ini biasanya mengatasinya cukup kita jumper aja, kita bisa ini dicopot, bisa fuse ini dicopot, atau bisa langsung kita jumper ya. Untuk sekarang kita langsung jumper saja ya, tanpa perlu copot, kita langsung jumper saja. Panaskan dulu solder. Kalau punya stok, ada stoknya yang lain atau stok fuse yang baru, itu bagusnya diganti ya. Tapi kalau tidak ada, menurut pengalaman para teknisi itu bisa kita jumper saja ya, masih aman ya. Untuk diketahui, bagi teman-teman pemula, kita berbagi ya. Fuse ini atau sekring ini gunanya adalah pengatur arus ya. Jadi kalau ada lonjakan arus atau saat kita melakukan charging atau cas HP, atau ada konsleting pada mesin HP, fuse ini adalah merupakan komponen yang pemutus arus ya, jika ada terjadi konsleting atau lonjakan arus pada saat melakukan charging ya. Jadi sebagai pengaman lah, sekring sama dengan sekring listrik pada rumah. Jika ada terjadi konsleting, maka dia terlebih dulu membalik ya, atau putus ya. Seperti MCB ya, membalik. Dan kalau sekring itu model lama itu putus ya. Sekarang MCB namanya. Begitu juga pada handphone, baterai handphone. Mungkin juga terjadi pada baterai yang lain. Oke, kita panaskan solder. Kita jumper ya. Kemudian teman-teman bisa siapkan soldernya dan kawat jumper ya, kawat tembaga. Saya sendiri memakai ukuran berapa ini? 0,10 mm. 0,10 mm ya. Oke. Kemudian kita kasih sedikit timah. Kita kasih sedikit timah ya, semoga bisa terlihat jelas. Kemudian kita sambungkan ke kawatnya.
Kita beri dulu sedikit ujungnya dengan timah. Ujung kawatnya dengan timah kita biar gampang menempel ya. Oke, kemudian ke ujung yang satu lagi. Oke, sudah nempel ya, sudah menempel. Kemudian kita putuskan dengan menggunakan pisau atau gunting ya. Putuskan yang bagian yang berlebih. Oke, kemudian kita bersihkan dari sisa-sisa timah yang ada tadi. Kita bersihkan dengan sikat gigi yang udah nggak terpakai ya, atau khusus, atau sikat khusus. Ya, kita bersihkan dari sisa-sisa timah. Oke, jika sudah dirasa bersih, kita kembali bungkus ya dengan selotip atau lakban mekanik atau lakban listrik ya, yang bisa dipakai untuk listrik, atau lakban khusus anti panas seperti ini ya. Saya punya lakban khusus, lakban anti panasnya. Kita bungkus kembali ya, agar tidak terjadi konslet ya. Kalau terjadi konslet bisa baterai rusak atau HP bisa jadi mati total ya. Oke, kita tambahkan selembar lagi. Kemudian tambahkan juga di baliknya ya, agar rapi seperti semula. Oke, baterai sudah siap kita pasang ya. Kita pasang dan coba kita hidupkan. Ingat ya, tadi tidak bisa hidup, cuman sampai logo. Kita tes sekarang apakah bisa hidup. Oke, sudah mulai booting.
Tadi baterai penuh ya kalau dari pengisian pertama, dan kita lihat ternyata memang ya 89 seperti dugaan saya. Ini minimal 90% ya. Kalau daya kita ukur dengan multitester tadi 4,2 volt, itu 90% minimal ya. Ternyata 89 ya, berarti kapasitas baterainya emang agak sudah melemah juga sedikit ya. Biasanya itu tidak turun dari 90% ya. Oke, yang penting sekarang sudah bisa kembali hidup tanpa harus dicas. Demikian tutorial pada hari ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa.